Good morning everyone. Kembali lagi sama aku Utia Rihadatul Aisyah. Di podcast kali ini ada narasumber aku Mahya Salatia. Nah, di podcast kali ini aku bakal ngangkat topik tentang komunikasi. Jadi kan di kehidupan kita sehari-hari kita kan selalu berkomunikasi ya, entah dengan kawan, keluarga, ataupun guru atau yang lain-lain lah. Jadi ternyata dalam komunikasi ini ada motif dan motivasinya. Tapi kita kadang tuh seringkali nggak menyadari ya motif dan motivasi kita untuk berkomunikasi. Jadi di sini kita bakal menggali lebih dalam apa itu motivasi komunikasi dan motifnya. Untuk motif sendiri kita bakal untuk motif sendiri itu merupakan suatu motif itu alasan kita berkomunikasi. Habis itu kalau motivasinya itu dorongan kenapa kita melakukan komunikasi. Jadi ayo kita bahas lebih dalam. Sebelumnya terima kasih ya karena udah hadir di sini. Terima kasih juga untuk Utia. Aku senang bisa berbagi penjelasan mengenai topik ini. Oke, sebelum masuk ke inti bahasan, aku mau nanya dulu nih, gimana kabar kamu sekarang? Alhamdulillah, sangat baik. Terus tadi perjalanan ke sini gimana? Ada kendala atau gimana? Ada kendala sedikit. Apa itu kalau boleh tahu? Kendalanya kehabisan bensin. Oh my god, aduh BBM lagi naik lah. Iya. Sudah sarapan belum? Kalau pagi belum sarapan sih. Aduh, aku udah ada menyiapkan ya. Mau dimulai? Bisa. Oke, kita akan mulai ya. Jadi sebenarnya aku mau tanya, apa sih maksud motif sama motivasi kalau dalam komunikasi? Aku jawab ya. Seperti yang Utia tahu, sebelumnya motif dalam komunikasi adalah dorongan atau alasan dasar yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan komunikasi. Motif ini muncul karena adanya kebutuhan tertentu, seperti kebutuhan informasi, kebutuhan sosial, atau kebutuhan untuk mengekspresikan diri. Ya, betul. Sedangkan motif adalah kekuatan atau dorongan yang membuat seseorang benar melakukan tindakan komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Terus dalam kajian komunikasi interpersonal, motif dan motivasi saling berkaitan dalam membentuk perilaku komunikasi individu, itu yang disebut dalam jurnal hubungan antara motif komunikasi interpersonal dan kepuasan komunikasi antara pribadi generasi milenial yang ditulis oleh Sri Wahyuning Astuti, Atwar Bajari, Ati Rahmit, dan Anton Venus pada tahun 2019. Itu. Jadi singkatnya kalau motif itu alasan kita ngomong, Betul. alasan kita ngomong. Terus kalau motivasi itu dorongan kita buat ngomong. Iya, betul. Tapi kan orang banyak yang kayak kira motif sama motivasi itu kan sama nih. Terus apa perbedaannya yang lebih jelas lagi? Baik, perbedaannya cukup jelas. Motif cenderung lebih stabil karena berasal dari kebutuhan dasar manusia. Sedangkan motivasi bersifat lebih dinamis karena dapat berubah sesuai situasi, lingkungan, dan kondisi psikologis seseorang. Motivasi adalah dorongan aktual yang muncul pada waktu tertentu untuk melakukan komunikasi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang ada pada jurnal Motivasi Kebutuhan Maslow, Lingkungan Kerja dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan. Gitu. Yang ditulis oleh Rizky Bayu Anjar Putra, Pramono Ekyanto, dan Ahmad Resudi pada tahun 2003, yang menjelaskan bahwa motivasi dipengaruhi oleh kebutuhan, lingkungan, dan kondisi individu.
Jadi motivasi itu bisa naik turun gitu Iya. Kak, sesuai tergantung keadaannya gitu. Betul. Benar sekali. Kayak gitu ternyata guys. Habis itu ada jenis-jenis motif dalam komunikasi nggak? Ada banyak nggak jenisnya? Atau cuma satu aja jenisnya? Oh, ada 5 jenis. Jadi dalam komunikasi motif umumnya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada motivasi informasi, motif identitas diri, motif interogasi sosial, motif hiburan, motif instrumental. Jadi di sini aku akan jelaskan. Yang pertama motif informasi, yaitu dorongan untuk mencari informasi. Kayak yang stalking orang. Iya, betul. Yang kedua motif identitas diri, yaitu dorongan untuk menunjukkan jati diri. Tuh. Yang ketiga motif integrasi sosial, yaitu dorongan untuk diterima dalam kelompok. Begitu. Yang keempat motif hiburan, yaitu komunikasi untuk kesenangan. Kayak senang-senang. Yang kelima motif instrumental, yaitu komunikasi untuk mencapai tujuan praktis. Gitu. Tujuan praktis. Terus dalam jurnal motif penggunaan jaringan sosial Google di Indonesia yang ditulis Dea Anggreni Utomo pada tahun 2023 menjelaskan bahwa motif komunikasi juga terlihat dalam penggunaan media sosial, gimana individu memiliki dorongan yang berbeda dalam berinteraksi di ruang digital. Tapi bisa nggak kasih contoh yang lebih sederhana lagi? Oh, bisa. Contohnya misal saat bertanya pada guru, itu sebuah motif informasi. Oh iya deh. Ya, saat aktif di media sosial untuk menunjukkan gaya hidup, itu motif identitas diri. Itu saat berkumpul dengan teman, itu motif sosial. Dan saat menonton video lucu, itu motif hiburan. Oh gitu. Ya, begitu. Berarti kayak yang di media sosial tuh flexing termasuk juga nggak? Ya, Branding betul. diri dia kayak yang Bisa. Ada nggak faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi? Faktornya ada. Aku sebutkan. Iya boleh. Ya harus dong. Ada beberapa faktor utama, yaitu yang pertama kebutuhan individu, yang kedua lingkungan sosial, yang ketiga pengalaman masa lalu, yang keempat budaya, dan yang terakhir kondisi psikologis. Itu. Jadi dalam jurnal komunikasi interpersonal antara dosen muda dengan mahasiswa dalam meningkatkan motivasi pribadi yang ditulis oleh Nunung Indah Pratiwi tahun 2017 menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal dapat meningkatkan motivasi individu karena adanya interaksi sosial yang mendukung perkembangan diri. Jadi lingkungan tuh termasuk sangat berpengaruh banget kan ya sama motivasi komunikasi. Iya, sangat berpengaruh. Lingkungan yang mendukung akan meningkatkan motivasi komunikasi seorang. Gitu. Ada nggak teori yang menjelaskan tentang motivasi komunikasi? Ada. Aku mau tahu, boleh jelasin tidak? Oke, aku jelaskan ya. Yaitu teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan, yaitu fisiologis,
rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dalam komunikasi, kebutuhan sosial dan penghargaan sangat berperan penting dalam mendorong seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Itu disebut dalam jurnal upaya peningkatan motivasi kerja melalui teori kebutuhan Maslow yang ditulis oleh Sri Handayati Siswoyo Haryono dan Fauzi Fauziah pada tahun 2020 gitu. Jadi intinya kalau semakin tinggi kebutuhan seorang itu makin kompleks juga Kak, komunikasinya makin Betul. Oke. Karena kita sekarang hidup di era digital nih. Terus gimana? Bagaimana motif sama motivasi komunikasi di era digital ini? Di era digital, motif komunikasi kita kan semakin luas. Orang tidak hanya berkomunikasi untuk bertukar informasi, tapi juga untuk membangun citra diri, mencari hiburan, hingga mendapat pengakuan sosial gitu. Media sosial memperkuat motivasi komunikasi karena akses yang mudah dan cepat. Catatan kita. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan tentang seperti miskomunikasi dan tekanan sosial gitu. Dalam jurnal disebutkan implementasi teori komunikasi sosial budaya dalam pembangunan integrasi bangsa yang ditulis oleh Suranto pada tahun 2019 dan menjelaskan bahwa komunikasi juga berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sosial dan integrasi dalam masyarakat gitu. Jadi karena media digital tuh bisa memperluas cara komunikasi orang tuh Kak. Iya betul, sangat luas. Terus apa hubungan motivasi sama komunikasi yang efektif itu apa? Hubungannya tuh apa? Aku jelaskan. Komunikasi yang efektif terjadi ketika seseorang memahami tujuan komunikasinya. Jika motif dan motivasinya jelas, maka pesan yang disampaikan akan lebih terarah. Selain itu, memahami motif lawan bicara juga membantu menciptakan komunikasi yang lebih baik. Gitu. Jadi menurut kamu nih, untuk memahami motif di balik komunikasi itu penting banget kah? Penting banget. Itu kunci komunikasi yang efektif. Terus gimana nih? Tadi kita harus memahamin alasannya loh di balik komunikasi. Misalnya kita nggak paham gimana? Atau kita malah nggak tahu nih alasannya sebenarnya dia berkomunikasi sama kita apa gitu. Bakal ada kesalahpahaman sih nantinya. Berarti kita harus benar-benar nih tahu dan paham betul. sebenarnya alasan dia. Iya. Oke. Kita lanjut ya ke ini. Iya. Tahu nggak kasus yang lagi viral yang kasus Ratu Saphia? Oh tahu. Itu kan gimana ya, bikin netizen tuh kayak yang astagfirullahaladzim gitu. Karena kan dia keluar dari rumah nih. Alasan dia keluar dari rumah tuh karena katanya dia mau hidup mandiri. Tapi nggak lama kemudian dia malah gitu-gitu sama si pacarnya yang om gitu loh, yang umurnya lebih tua di atas dia, sekitar 40 tahunan lah mungkin ya si om-omnya tuh. Jadi kan terus hubungan dia sama keluarga ini jadi gak bagus loh. Terus curiga nih netizen kalau dia tuh di-grooming gitu kan. Lagi yang habis baca buku Broken Things kayak yang dari awal itu. Habis itu jadinya dia sering dong kayak yang live talk atau kayak podcast gitu. Kalau dia tuh ngejelasin sebenarnya dia tuh nggak di-grooming, emang kemauan dia sendiri gitu loh, pergi dari rumah gitu. Kayak dia bahagia aja gitu sama Sani, sama si pacarnya.
Tapi gimana ya, Ratu nih kayak yang pas di podcast tuh juga malah ngejelek. Misalnya ada yang nanya tentang keluarga itu, dia tuh jawabnya malah kayak yang memojokkan gitu gak sih sama keluarga, kayak yang ngejelekin dirinya, kayak yang malah bilang si orang tuanya tuh jahat karena nggak ngerestuin hubungan dia sama si pacarnya, terus kayak yang cuma manfaatin duitnya aja gitu. Dia bekerja tuh cuma buat keluarganya, terus dia nggak dapet duitnya gitu. Terus kayak yang aduh banyak lah gitu. Nah, Ratu nih kayak yang kasus-kasusnya kan maksudnya tuh kayak udah nggak mau lagi gitu sama keluarganya karena bumi gitu. Terus kan abis itu lagi nih yang kayak gongnya lagi yang terbaru tuh kayak si Ratu malah mensopasi ibunya gitu karena masalah apa ya itu, kalau nggak salah masalah yang di perfilman sama yang masalah duit yang di film itu. Akhirnya gara-gara itu si produsernya kan ikut sama si Ratu juga loh. Terus gimana tuh, tapi malah ternyata pas sudah aku bongkar nih, ternyata yang mensopasi itu malah si pacar Ratu gitu. Terus kalau dilihat dari psikologi komunikasi itu gimana motif sama motivasi dari mereka ini? Agak gimana ya, kata netizen sih bukan agak sih, banget sih lo gitu bilang Ratu gitu. Jadi gimana ulik di motivasi gini deh, ulik di komunikasi ya gini nih ini kalau kita bedah secara psikologis kan kasusnya dalam banget. Ini bukan sekedar anak durhaka aja sih, tapi ini contoh nyata bagaimana motif dan motivasi komunikasi seorang bisa disetir dan dimanipulasi oleh pihak ketiga lewat relasi kuasa yang gak seimbang. disetir sama pacarnya tuh kak? Iya betul, disetir sama pacarnya. Maksudnya gimana tuh? Nah, yang pertama kan waktu Ratu live TikTok nolak narasi grooming dan ngaku mau mandiri, itu namanya defensive ego untuk memenuhi motif identitas dirinya gitu. Dan dia gengsi dan menolak kenyataan kalau dia lagi dikontrol. Denial juga nggak sih, atau dia malah nggak sadar gitu? Nggak sadar. Yang kedua, soal dia menuduh keluarganya jahat di podcast, itu dipengaruhi perubahan lingkungan sosialnya. Kan si pacar yang umur 40 tahun ini diduga melakukan teknik komunikasi gaslighting mempengaruhi psikologis Ratu sampai Ratu percaya kalau keluarganya itu musuhnya si Ratu, supaya Ratu ngerasa keputusan hidupnya bersama si Om ini nih adalah hal yang benar. Kenapa ya? Bolehnya. Terus gimana tuh yang itu tadi, yang gongnya tadi, yang malah si pacarnya yang sama si ibunya Ratu, kayak aneh gak sih? Nah, di situ tuh topengnya udah terbuka. Tindakan si pacarnya ini murni motif instrumental untuk bertahan hidup si pacar ini ke Ratu gitu. Jadi dikatakanlah reputasi dan hukumannya kena. Dia ketakutan gitu, reputasi dan hukumannya kena gitu. Takut reputasinya makin jelek gitu. Makin jelek. Dia ketakut. Jadi dia pakai somasi sebagai instrumen komunikasi agresif buat membungkam ibu Ratu ini gitu. Dan si pacarnya ini mengutamakan
kebutuhan rasa aman dirinya sendiri. Itu dari berlindungnya ke ratu. Lalu memanfaatkan motivasi cintanya ratu menghancurkan hubungan darah antara anak dan ibu kandungnya. Jadinya kan komunikasinya ini di sini sudah bukan komunikasi keluarga lagi, tapi komunikasi manipulasi gitu. Oh, begitu. Iya. Oke. Kayaknya kita ada di ujung pembahasan deh. Dan cukup aja deh untuk hari ini. Kayaknya udah dulu ya. Oke, kita tutup ya. Jadi untuk pembahasan hari ini bisa kita simpulkan ya bahwa sebenarnya kalau motif itu dorongan. Motif itu alasannya. Sorry. Misalnya motivasi itu dorongan kita berkomunikasi gitu teman-teman. Semoga apa yang kami bahas hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya semuanya. Terima kasih ya sudah hadir di sini. Jadi kita tutup. Bye bye.